Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat ketemu kembali di sesi pembelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11, kelas 10 IPS dan IPA. Di sesi pembelajaran ini, kita mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sebelum kita mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, perlu Bapak sampaikan peta konsep yang akan kamu pelajari adalah 9 kerajaan. Namun untuk pembelajaran saat ini yang hanya Bapak sampaikan sebagai bentuk contoh untuk kedepannya bagi anak-anak mengerjakan latihan adalah kerajaan tertua di Nusantara, yaitu Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang paling pertama tertua di Nusantara yang lokasinya berada di wilayah Aceh Timur atau Nangru Aceh Darussalam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi yang didirikan oleh pemimpinnya yang bernama Syahir Nuri. Kemudian kerajaan ini sebelumnya belum dikenal. Namun di luar Nusantara, kerajaan ini yakni di Eropa sangat terkenal berkat kunjungan daripada si penjelajah samudra yang bernama Marco Polo pada tahun 1293 Masehi. Selanjutnya, kerajaan ini mulai mengenal ajaran agama Islam semenjak datangnya para pedagang Gujarat yang beragama Islam dari Teluk Kandai, India pada tahun 800 Masehi di Perlak yang dipimpin oleh nakodanya, yaitu nakoda Khalifah, dengan tujuan selain mereka berdagang, mereka juga ingin memperkenalkan ajaran agama Islam di wilayah kerajaan tersebut. Untuk mewujudkan tujuan kedatangan para pedagang Gujarat di Perlak, maka nakoda Khalifah menikahkan anak buahnya yang bernama Ali bin Muhammad bin Zafar dengan adik perempuannya yang bernama Makdum Tansuri. Makdum Tansuri ini adalah adik perempuan pemimpin daripada kerajaan Perlak pada masa itu yang sebelum mengenal ajaran agama Islam. Namun setelah mereka menikah, maka ajaran agama Islam mulai pesat di wilayah Perlak. Dari pernikahannya tersebut lahirlah anaknya yang bernama Ali bin Said Maulana Abdul Aziz Shah yang menjadi sultan pertama di kerajaan Perlak. Bukti penemuan kerajaan Perlak. Ada 3 bukti penemuan kerajaan Perlak, yakni adanya kitab Idarul Haq karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fasi dan kitab Tazkirat Tabab Jumu Sultan As-Salatin karangan Syekh Samsul Bahri Abdullah Al-Asi. Kedua kitab tersebut disalin oleh Syahid Abdullah bin Said Habib Saifuddin atas perintah Sultan Alaidin Mansur Shah. Kemudian bukti yang kedua tentang kerajaan ini adalah adanya silsilah raja-raja Perlak dan Pasai oleh Syahid Abdullah bin Said Habib Saifuddin. Yang ketiga, seperti yang Bapak sampaikan, yaitu adanya berita dari kunjungan penjelajahan Marcos Polo. Ketika ia pulang dari Tiongkok, ia singgah
di negeri yang disebut dengan negeri Verlek. Itulah disebut dengan Perlak pada tahun 1293 Masehi, yang mana penduduk Perlak saat ditemukannya sudah memeluk agama Islam. Di sini Bapak akan menyampaikan siapa-siapa saja raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Perlak pada masa dulu, yakni ada dua dinasti yang menyatakan tentang raja-raja yang memerintah kerajaan Perlak di masa dulu. Yang A, menurut dinasti Said Maulana, ada 4 raja yang memerintah di kerajaan Perlak. Dari Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Shah sampai dengan Alaiddin Said Maulana Ali Mughayat Shah. Kemudian menurut dinasti Makdum Johan ada 3 raja yang pernah memerintah kerajaan Perlak. Makdum Alaiddin Malik Abdul Qadir Shah Johan berdaulat, kemudian keturunannya diteruskan oleh Makdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah Johan berdaulat II. Itu adalah anak daripada raja atau sultan sebelumnya. Yang ketiga, Makdum Alaiddin Makdum Abdul Malik Shah Johan berdaulat. Di sini Bapak menyampaikan yang nomor 2 itu merupakan raja yang pernah memberikan masa kejayaan di kerajaan Perlak. Sementara yang nomor 3 adalah anak daripada raja tersebut yang diturunkan tata kekuasaan dari ayahnya. Namun di masa pemerintahan Raja Makdum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan berdaulat, di akhir pemerintahannya terjadi pemberontakan. Kenapa terjadi pemberontakan? Karena ada 2 pemimpin yang ingin berkuasa di kerajaan Perlak. Untuk menjaga jangan terjadinya pemberontakan, maka Makdum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan berdaulat membagi 2 wilayah kerajaan Perlak yang terdiri atas Perlak Pesisir Syah yang dipimpin oleh Sultan Alaiddin Said Maulana Mahmud Shah. Dia berkuasa di daerah Perlak Pesisir atau disebut dengan Syah. Kemudian Perlak Pedalaman atau Sunni. Wilayah ini dipimpin oleh Sultan Makdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat. Berikutnya, Bapak akan menyampaikan masa kejayaan kerajaan Perlak. Apa bukti-bukti daripada kejayaan kerajaan Perlak tersebut? Oke, kejayaan kerajaan Perlak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Makdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah Johan berdaulat II. Apa bukti-bukti kejayaannya? Bukti-bukti kejayaannya yaitu dengan memajukan secara pesat kerajaan Perlak terutama di bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islam. Berikutnya, kerajaan Perlak di masa kehancurannya. Kerajaan Perlak di masa kehancurannya terjadi atas 2 fase, yakni A. Kehancuran kerajaan Perlak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Syahid Maulana Mahmud Shah atau si penguasa Perlak di pesisir Syah yang tewas pada pertempuran melawan kerajaan Sriwijaya pada tahun 988 Masehi. Akibatnya, kerajaan Perlak kembali lagi menyatu menjadi satu kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Makdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat, yang kemudian Sultan Makdum Alaiddin tersebut ditetapkan menjadi Raja Perlak yang ke-8. Kemudian yang fase B,
Namun pengurus daripada penerus akhir secara turun-temurun dari tata kesultanan atau kerajaan Perlak yang bernama Magdum Alaidin Malik Abdul Aziz Tuan Berdaulat dianggap merupakan raja terakhir kerajaan Perlak, dikarenakan setelah ia menikahkan putrinya bernama Putri Ganggang dengan Sultan Muhammad Malik Al-Tahir dari kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Perlak ini kemudian melebur bergabung menjadi kerajaan Samudra Pasai. Oke anak-anak, sudah jelas pelajaran yang Bapak berikan. Seperti itulah gambaran yang akan Bapak berikan kepada kalian untuk kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan bercorak Islam untuk kerajaan-kerajaan selanjutnya. Oke, mari kita lihat bagaimanakah peta kerajaan Perlak. Seperti ini. Kalau kita lihat petanya, ini jelas nampak peta wilayah Pulau Sumatera. Nah, kerajaan Perlak itu wilayahnya yang ada tanda garis merah, yang ada garis. Nah, kemudian di sini ada kekuasaan kerajaan Perlak. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan pembelajaran yaitu berupa tugas atau pelatihan kepada anak-anak agar dikerjakan di rumah. Nah, seperti yang soal ini, jelaskan tentang waktu berdirinya, nama pendiri, lokasi, bukti-bukti penemuan, nama sultan pertama, nama sultan pada masa kejayaan dan bukti-bukti kejayaan, dan nama sultan pada masa kehancuran serta alasan kehancuran dari kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Malaka, kerajaan Demak, kerajaan Mataram, kerajaan Banten, Gua Talu, serta kerajaan Ternate Tidore. Oke nak, sampai di situ pembelajaran yang Bapak berikan kepada kalian. Mudah-mudahan Bapak mengharapkan dari awal kalian mengikuti, anak-anak semakin paham dan bisa mampu mengerjakan soal-soal seperti yang Bapak baru sampaikan tadi. Sekian dan terima kasih.